dari sektor penegakan hukum. Temanya adalah perdagangan rokok ilegal. Saya ingin angkat ini dulu, minta izin pimpinan, supaya kita punya pikiran, karena APBN kita tidak mudah hari ini. Fiskal kita sangat berat. Tapi dari rokok ilegal ini akan keluar angka-angka yang besar, yang menurut saya menjadi tantangan bagi Baharkam untuk menyelamatkan ini. Menurut WHO, 1 dari 10 batang rokok yang dikonsumsi di dunia adalah ilegal. 1 dari 10. 1 dari 10. Data WHO dan World Bank memperkirakan bahwa pemerintah di seluruh dunia kehilangan setidaknya 40-50 miliar US dollar per tahun karena praktek perdagangan rokok ilegal. Kerugian ini muncul dalam bentuk hilangnya penerimaan pajak dan cukai. Memang ada teman-teman bea cukai, tapi kita nanti saya tunjukkan di mana juga sudah sukses Baharkam ini. Berdasarkan data Gabungan Perusahaan Rokok Indonesia, disebutkan rokok ilegal mencapai 7% dari total rokok di Indonesia per tahun. Nah, ini tentu akan menurunkan pendapatan kita sampai 300 triliun. Besar ini. Saya berharap ini jenderal-jenderal kita di polisi ini main ini, Pak Ritonga, aku lihat kalau lihat kumismu langsung takut nanti mereka itu, ya. Jadi beberapa tahun lalu penerimaan negara kita bisa tembus sampai 350 triliun. Nah, setiap tahun orang bea cukai tentu mengejar ini, tangannya yang kalau dia penyeludupan. Nah, tidak hanya diproduksi di Indonesia, rokok ilegal kerap datang dari luar negeri. Salah satu yang terbesar terjadi tahun lalu, 16 kontainer berisi 73 juta batang rokok impor ilegal dari Uni Emirat Arab. Digagalkan penyeludupannya di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur. Saya mohon perhatian kita ini, mohon izin Ketua, saya teruskan. Tidak hanya Uni Emirat Arab, saya mencatat Inggris, Swiss, Korea Utara, dan Vietnam juga melakukan itu. Respek untuk Baharkam Polri. Melalui Polairutnya telah melakukan penindakan berupa tahun 2024 5,3 juta batang rokok di Banjarmasin. Tahun 2024 yang sama 6,4 juta rokok ilegal di Banten. Tahun 2025 di Kepri di Karimun 3 juta batang rokok. Di Batam 2025 324 ribu batang rokok. Banyak sekali ini. Banyak sekali Bapak Ibu. Saya sepakat apa tadi yang disampaikan. Nah, analisa saya adalah menjual rokok tanpa pita cukai seolah menjadi tambang emas baru bagi para sindikat. Nah, poin saya sindikat. Karena tugas polisi mengejar penjahatnya. Perhitungannya sederhana, harga rokok legal kian menjulang akibat cukai terus naik supaya pendapatan negara memang bagus. Supaya jangan salah persepsi di kita semua, rokok ini debatable ini. Kesehatan, pendapatan negara, tenaga kerja, dan hasil-hasil bumi kita. Di mana kita bijak meletakkan ini? Saya ingin meletakkannya ini dalam sindikatnya, tidak debat tentang kesehatannya. Bagi para pengedar rokok ilegal, situasi ini menawarkan selisih harga yang sangat jauh ini Pak. Mereka hanya perlu memproduksi atau mengimpor rokok murah. Yang penting ada saja. Mereknya silahkan. Hasilnya keuntungannya berlipat ganda. Nah, dari rangkaian ini, Bapak Ibu sekalian, peraturan ketat soal pita cukai rupanya malah memantik kreativitas pasar gelap. Nah, ini urusan Bapak-Bapak ini. Daripada kita ngejar sabung ayam menemukan korban kepada teman-teman, ini lebih besar ini pekerjaan kita. Berbagai laporan penindakan menyebutkan selundupan dari Uni Emirat Arab, Inggris, dan Korea Utara berseliweran di perairan Indonesia. Ini saya mau ngomongnya Polairut. Perairan. Saya menilai selama selisih harga pasar domestik tetap tinggi, penyeludupan nggak mungkin bisa kita hentikan. Di Batam misalnya, statusnya sebagai daerah perdagangan bebas. Nah, itu akan distribusi lebih cepat. Polri, Bea Cukai, dan TNI Angkatan Laut tak pernah berhenti melakukan patroli, tapi tetap saja ada yang lolos. Saya mau kasih dorongan penuh, teruslah Polairut kejar ini lakukan. Inilah medan tempur sengit yang menantang kepiawaian aparat laut dan darat Baharkam. Menurut saya itu. Saya tidak menafikan tadi presentasi itu tadi. Saya mau lihat lagi yang di laut kita. Di sisi ekonomi, pemerintah dihadapkan pilihan rumit. Menaikkan cukai demi mengerem konsumsi tembakau, di saat bersamaan turut memacu disparitas harga yang menggoda. Nah, jadi menambal kelengahan pengawasan
juga menuntut pemanfaatan teknologi tinggi. Setuju, Pak? Setuju saya tadi yang teknologi tinggi. Dan peningkatan kapasitas intelijen. Saya belum dengar tadi laporan atau penjelasan Pak Fadil, intelijen kita di laut seperti apa, dengan cara-cara penyeludupan yang semakin licin dan canggih. Ini harus saya sampaikan ini. Demo dan protes Lingkar Mahasiswa Pemuda Pelopor di Jawa Timur di Sidoarjo menyatakan bahwa perdagangan rokok ilegal di-backing oleh aparat. Ini demonya mahasiswa. Ini tugas kita semua. Saya meneruskan ini. Nah, dari sini saya ingin berkontemplasi ini Pak, untuk Baharkam ke depan. Saya penasaran sekali, karena kalau cuma angka-angka itu yang kita lihat, tidak ada pemasukan kita ke APBN, kan nggak mungkin slide terakhir Pak Fadil tadi, mendukung Indonesia emas. Lawang ratusan triliun, Mas.